Marilah kita melihat bagaimana hukum Bernoulli bisa diterapkan pada kasus-kasus yang erat berkaitan dengan itu. Yang pertama kita lihat yang sebelah kanan sebetulnya. Ini ceritanya ini ada pesawat yang terbang gitu, dan kita lambangkan misalnya sama ini. Apa yang terjadi dengan streamline adalah ketika yang lain itu bisa tersibak, yang ini kira-kira menyentuh bendanya langsung. Jadi apa yang terjadi di sini adalah kita tetap memakai formula ini, ya, yang disebut konstan. Nah, ketika dia berhenti, kalau kalau berhenti berarti ini kecepatannya adalah nol sini karena dia bersentuhan dengan ini. Tetapi ketika dia berjalan sini masih ada kecepatan, tekanan dan sebagainya. Sementara gamma z-nya itu diabaikan. Jadi dia hanya dua komponen, yang satu kecepatan, yang satu adalah tekanan. Jadi kalau kita melewati ini, situasi seperti ini, maka kita bisa hitung berapa kecepatan yang maksimum di sini, ya, pakai ini. Dan kemudian pada saat ini v sama dengan 0, maka total perhitungan tadi itu seluruhnya berubah menjadi pressure sini. Jadi ingat pressure-nya akan sangat tinggi, ya. Kenapa tinggi? Karena tadi dalam satu streamline ini tekanan itu adalah konstan, tekanan total. Kalau tidak ada kecepatan berarti kecepatannya akan pindah ke pressure ini, ya. Demikian pula di pesawat, sehingga ketika pesawat melaju yang biasanya ini ada kecepatannya, ini enggak ada, ini paling tinggi. Yang kedua adalah ketika suatu fluida memasuki suatu sistem seperti ini, ya. Di sini kecepatannya masih v, ini masih v. Nah, pas di sini yang v2 itu kecepatannya 0, berhenti, sehingga kemudian diganti si kecepatan karena streamline dengan pressure ini, ya. Demikian pula yang ini kita lihat, ya. Nah, dengan cara ini kita akan bisa melihat yang satu adalah kecepatannya berubah menjadi pressure, ya, menjadi pressure. Ini kita harus mengasumsikan apakah ini berupa tinggi atau si manik ini adalah datar saja, ya. Terus yang ini nggak ada kecepatannya ini, ya. Yang ada adalah faktor ini, ya, faktor gamma z ini, ya. Oke, demikian. Nanti akan kita bahas pada hal yang lebih penting lagi. Nah, berikutnya adalah tentang suatu tangki, di mana di sini ada lubang, di mana lubang ini akan melakukan air yang mengisi tangki tadi di sini, ya. Apa yang terjadi di sini adalah sistem ini pressure-nya dibuat oleh beda tinggi, ya. Kita lihat beda tinggi itu adalah gamma kali z tadi, ya. Kemudian dari tiga komponen pressure, kecepatan, dan beda tinggi, maka di sini sistem dominan di sini adalah pertama beda tinggi, ya, pressure dibuat 0, kecepatan juga tidak ada. Tetapi pas di sini adalah beda tinggi dinolkan, ya, pressure nggak ada, yang keluar adalah kecepatan. Maka kita bisa menghitung berapa kecepatan di sini berdasarkan sistem yang kita peroleh. Kemudian nanti masalah variasi berapa kecepatan di bawah di atas nanti kita pikirkan kemudian. Oke, ini satu kasus yang memerlukan dua persamaan dalam penyelesaiannya, yaitu kita disuruh memonitor bagaimana kecepatan suatu fluida pada diameter yang normal dan diameter yang mengalami penyempitan, ya. Satu formula itu adalah tentang continuity atau biasanya kita bilang debit. Yang satu lagi tentang hukum Bernoulli tadi, tentang pressure sepanjang streamline, ya. Apa yang terjadi ketika lubang ini mengalami penyempitan adalah diameternya itu lebih kecil. Nah, kalau diameter lebih kecil menurut sini, maka kecepatannya akan lebih tinggi di sini. Nah, kalau kecepatannya lebih tinggi di sini, maka maka tekanannya akan berkurang karena totalnya kan sama, ya. Totalnya ini kan sama. Jadi kalau kecepatan tinggi, maka P-nya berkurang. Seperti terlihat di tabel ini. Ini absolut temperatur milik P2 atau milik P1. Jadi kalau ini
P1 barangkali normalnya, nah pas di sini adalah P2-nya. P2-nya akan mulai turun ketika kecepatannya adalah tinggi. Kenapa tinggi? Karena diameternya diperkecil. Terima kasih.